Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Gif Farmansyah, NIM F01230111, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial. Mengenai tentang pembahasan materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional atau disebut multilateralisme adalah istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama beberapa negara. Adapun beberapa organisasi internasional ASEAN, seperti ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara ASEAN Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri pandangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik Indonesia, Narciso R. Ramos Bangkok, Tuan Abdul Razak Malaysia, S. Rajatnan Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Adapun beberapa prinsip-prinsip ASEAN, yang pertama itu saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Dua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar. Yang ketiga itu tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Adapun juga beberapa tujuan ASEAN, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum, dan meningkatkan juga kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, dan ilmu pengetahuan. Adapun juga konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika. KTT Asia Afrika disebut juga Konferensi Bandung. MFV, konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika. Kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, dahulu Burma, Sri Lanka dahulu Ceylon, India, dan Pakistan, yang dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hossein Al-Bugar. Adapun beberapa pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Yang pertama itu menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang memuat di dalam Piagam PBB, Perserikatan Bangsa. Yang kedua itu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, dan mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Dalam KTT, gerakan negara-negara non-blok telah dihasilkan asas-asas. Yang pertama itu gerakan non-blok, bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. Yang kedua itu gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga itu gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, dan rasialisme dan sionisme. Adapun juga beberapa tujuan gerakan non-blok. Yang pertama itu mendukung perjuangan dekolonialis dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, realisme, apartheid, dan sionisme. Yang kedua itu wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Ketiga, mengurangi ketegangan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet di Rusia. Yang keempat itu tidak memberatkan penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB United MVV, organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB United National atau UN MRP organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi dasar dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Bahasa resmi Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon sejak 2006. Adapun beberapa tujuan PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi, dan menjadikan PBB sebagai usaha dan mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Adapun juga beberapa asas-asas PBB. Yang pertama itu berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Kedua, semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam program PBB. Ketiga itu semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Dan keempat itu adalah dalam hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain. Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu. Baik, itulah sedikit penyampaian pemahaman dari apa yang sempat saya tadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.